قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan tadi subuh, bahwasanya malam ini pengajian malam bisa insyaallah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Hasbi Maulik Hilsi Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita mempersilakan Ustaz ini, terlebih dahulu kami dari Bina Pendidikan Masjid Hijrah mengucapkan syukur jazakumullah khairan kepada ikhwah sab dalam rangka mendatangkan atau mengadakan acara ini di masjid kita ini yang mungkin ini rutin, dan kami sangat berterima kasih beliau ikhwah sab yang mengeluarkan langsung mendatangkan dari Iran dan juga mempersiapkan konsumsinya. Ya, jadi kami dari Bina Pendidikan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwah dan Islam. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita dengarkan ujian yang terkait dengan tafsir surat Al-Asr, ya, surat Al-Asr. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah salat maghrib Masjid Al-Dhul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini merupakan keutamaan yang sangat besar dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran dan menjadi suri teladan kita, menjadi contoh yang baik selalu di dalam kehidupan kita, dan yang akan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau dan mengumpulkan kita dengan beliau di dalam surga yang kelak. Jemaah Masjid Al-Dhul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami berterima kasih kepada ikhwah yang telah menjadi perantara kedatangan kami ke sini,
Ya, kemudian yang kedua kami berterima kasih kepada pengurus Masjidul Hijrah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim dengan ikhwas sekalian, meskipun masih di tengah suasana pandemi ya seperti ini, namun kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan penyakit ini ya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana disebutkan oleh ikhwan adalah tafsir surah Al-Asr. Ya, tafsir dan tadabbur dari surah Al-Asr. Surah ini merupakan surah yang isi kandungannya ya sangat luas. Meskipun ayatnya cuma terdiri dari 3 ayat, namun kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah la wasi'athum." Jika sekiranya manusia mentadabburi dan merenungi dan memahami isi kandungan surah ini, maka itu sudah cukup menjadi bekal baginya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu ala 'abdihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathu." Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu surah kecuali surah ini untuk menjadi hujjah ya, bagi seorang hamba, maka itu sudah cukup untuk menjadi hujjah ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan bahwasanya telah sampai ya nasihat-nasihat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Hafs radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia berkata, "Kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqu hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusrin thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar." Dulu apabila dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu, mereka tidak akan berpisah hingga salah satu di antara keduanya membacakan surah Al-Asr sampai akhirnya, kemudian salah satu di antara keduanya memberikan salam kepada yang lain. Ya, jadi subhanallah, surah Al-Asr ini menjadi titik nasihat bagi sahabat Rasulullah SAW ketika bertemu dan saling mengingatkan dengan surah yang mulia ini. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti isi surat ini sangat memberikan pemahaman di dalam diri para sahabat bahwasanya di dalam surah ini betul-betul terkandung faedah yang sangat luas, yang sangat luar biasa, yang sudah mencukupi seorang hamba ketika dia mentadabburi dan merenungi. Ya, padahal cuma 3 ayat, dan ini di antara mukjizat Al-Quran, di antara kehebatan Al-Quran. Lapasnya pendek, namun ketika direnungi, dipelajari, dipahami, bisa sampai beratus-ratus faedah ya, atau beribu-ribu faedah yang bisa kita dapatkan. Ya. Surah ini diturunkan kepada Nabi SAW ya, ketika masih di kota Mekah. Ya. Dia urutan ke-103 di dalam surah-surah di dalam Al-Quran, dan termasuk surah yang paling pendek setelah surah Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar, dengan surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi 3 surah ini merupakan 3 surah terpendek ya, dari jumlah ayat juga di dalam Al-Quran. Surah Al-Asri, surah Inna a'tainaka al-Kautsar, kemudian surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Masing-masing 3 ayat ya, masing-masing 3 ayat ya. Jadi yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah yang mulia ini, mengawali dengan sumpah dengan menyebutkan wal asr, demi masa atau demi waktu. Ya, dan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah demi waktu asar. Jadi 2 makna dari al-asr di sini. Yang pertama waktu secara umum, ya, kemudian yang kedua waktu asar secara khusus, dan kedua-duanya bisa diambil karena perbedaan
perbedaan di ilmu tafsir itu, ya selama tidak bertentangan maknanya bisa diambil semuanya, bisa diambil pendapat semuanya. Jadi, ya dua pendapat dari makna al-asr ini, yang pertama adalah waktu itu sendiri, jadi Allah bersumpah dengan waktu secara umum. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu asar secara khusus, ya secara khusus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering ulangi, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bersumpah dengan makhluk-makhluknya, yang menunjukkan bahwasanya jika Allah bersumpah dengan makhluk tersebut menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari makhluk tersebut. Dan coba kita perhatikan, kalau kita buka Al-Quran, begitu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat, iya, atau sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya di sebagian bagian waktu ini. Coba kita lihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wal fajr, demi waktu subuh, bukankah itu bagian dari waktu? Wadduha, demi waktu duha, bukankah itu bagian dari waktu juga? Iya. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi bumi ini. Iya. Jadi banyak antara ayat-ayat atau surah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan bagian dari waktu itu, dan terkumpul di dalamnya, ya, dalam surah yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal asri, demi masa atau demi waktu. Ya. Namun jika kita mengambil pendapat yang kedua, yang dimana Allah mengatakan wal asri di sini maksudnya demi waktu asar, karena memang waktu asar juga adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan waktu asar ini adalah waktu yang disebutkan oleh para ulama kita untuk diperintahkan banyak berpikir kepadanya. Ya, banyak berpikir kepadanya. Makanya mungkin diantara hikmahnya ketika tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, dan tidak ada sholat sunnah setelah asar, agar seorang hamba fokus untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ya, ingatlah Tuhanmu dan berbanyaklah tasbih dan memuji kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Di waktu pagi dan petang hari, ya, atau sebelum matahari terbenam. Ya, itu menunjukkan bahwasanya waktu asar ini merupakan waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat di antara hadis Nabi SAW mengatakan pada hari Jumat ada waktu di mana waktu tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat, dan di mana ketika seorang hamba berdoa kepadanya pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya. Bahkan ada sahabat bersumpah bahwasanya jika seorang hamba demi Allah, jika seorang hamba berdoa pada hari itu, pada waktu tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti mendengarkan doanya. Iya. Waktu itu disepakati oleh para ulama bahwasanya waktu setelah sholat asar sampai terbenam matahari di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Ya. Dan coba kita perhatikan juga waktu asar ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara khusus penyebutannya di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah semua salatmu, ya, was shalatil wusta, dan salat asarmu. Ya. Dan kaidahnya jika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam bentuk umum, kemudian datang dalam bentuk khusus setelahnya, dihususkan penyebutan setelahnya, berarti sesuatu yang dihususkan itu adalah dimuliakan dan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyebutkan secara umum dulu, perhatikan masalah sholatmu, dan Allah mengatakan setelahnya, dan peliharalah dan perhatikanlah sholat asarmu. Ya, berarti sholat asar, ya, ini merupakan sholat yang salah satu sholat yang paling diperhatikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan, sengaja meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka terhapus semua amalnya. Jadi dan tamat sebab terhapusnya amalan seseorang adalah meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Iya, boleh jadi kebaikannya semua terhapus karena meninggalkan sholat asar tersebut. Ya, subhanallah.
Dan Nabi menjanjikan man shallal fardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat fardain, maksudnya salat subuh dan salat asar, dakhala al-jannah, akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jika kita mengambil pendapat yang kedua bahwasanya wal asri di sini adalah waktu asar. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya alasan atau sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar di ayat atau surah yang mulia ini, jika kita mengambil pendapat yang kedua, karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya manusia tidak selamanya kuat dan sehat, tidak selamanya kuat dan sehat. Sebagaimana waktu muda mereka, suatu hari nanti dia akan menjadi lemah dan akhirnya meninggal dunia, seperti halnya waktu asar. Ya, ketika matahari pada waktu asar mulai meredup, mulai hilang cahaya sampai terbenam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wahai manusia, seperti itu keadaan kalian. Seperti matahari ketika mulai pagi hari, mulai terbit, kemudian menyinari bumi sampai kemudian puncak-puncaknya waktu zuhur bersinar dengan terang, namun ada kalanya waktu itu akan semakin meredup dan matahari akan semakin hilang sinarnya dan akhirnya terbenam di waktu maghrib. Maka seperti itulah keadaan kalian. Kalian tidak selamanya kuat dan sehat, tidak selamanya memiliki jiwa dan raga yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang waktu itu, sebelum datang waktu sebagaimana waktu asar yang hampir terbenam matahari, maka pergunakan waktu kalian yang baik-baik. Maka Allah berfirman sebenarnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki hikmah di dalam memakai kata-kata sumpah, kemudian pasti ada hubungannya antara sumpah itu dengan jawaban sumpah yang datang setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini wal asr. Datang jawaban dari sumpah itu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Kata para ulama, Allah bagaimana hubungan antara sumpah ini dengan jawaban sumpah tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahwasanya Allah bersumpah, sengaja bersumpah dengan waktu, karena waktulah yang paling banyak atau yang paling menjadi sebab terbesar rugi dan tidaknya manusia di dunia ini. Jadi waktu adalah sebab terbesar rugi atau tidaknya manusia di permukaan dunia. Makanya Allah sengaja bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Dan coba kita perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan hal ini tidak tanggung-tanggung. Allah bagaimana Allah menegaskan bahwasanya betul-betul manusia itu berada di dalam kerugian. Pertama, Allah memakai kata-kata inna, dan inna dalam bahasa Arab merupakan kalimat penegasan. Betul-betul manusia itu lafi khusri, berada di dalam kerugian. Kemudian Allah tidak mengatakan sesungguhnya manusia merugi. Allah tidak mengatakan innal insana la khasir, sesungguhnya manusia merugi, tidak. Tapi Allah mengatakan innal insana lafi. Kata-kata lafi di sini, kata-kata lafi menunjukkan keterangan tempat. Keterangan tempat berarti Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Coba kita renungi, di dalam kerugian berarti seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwasanya manusia tenggelam di dalam kerugian. Tenggelam di dalam kerugian. Seandainya kerugian itu diibaratkan seperti lautan, maka betul-betul manusia sudah tenggelam di bawah sekali. Di dasar lautan itu disebabkan karena kerugian. Artinya dan ulama kita menjelaskan bahwasanya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, betul-betul berada dalam kerugian. Khusrin, kata-kata khusrin
Di situ 2 baris di bawah kan, khusrin, ya, tanwin, ya, 2 baris di bawah. Maka tanwin, tanda tanwin di situ khusrin menunjukkan bahwasanya kata-kata rugi di situ, ya, kata-kata rugi di situ bukan satu saja macamnya, tapi banyak sekali kerugian, bukan satu macam. Ini yang pertama. Jadi kalimat tanwin, ya, 2 baris di bawah itu khusrin, yang menunjukkan dia dalam bahasa dalam bentuk nakirah, ya, dan itu menunjukkan bahwasanya manusia bukan saja satu kerugian yang menimpanya, banyak kerugian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, semua seakan-akan kerugian ini meliputinya dari segala arah. Misalnya dia berada dalam berdiri di suatu tempat, seakan-akan kerugian itu seperti pagar yang mengelilinginya, pagar yang mengelilingi, tidak ada satupun, ya, apa namanya, celah, dia selamat dari kerugian tersebut. Coba kita lihat, Allah betul-betul menekankan dan menjelaskan bahwasanya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian yang sangat besar. Iya, kerugian yang sangat besar. Jadi innal insana lafi khusrin. Iya. Dan di sini, ya, kita sudah pernah menjelaskan bahwasanya jika kita perhatikan surah-surah di dalam juz Amma ini banyak sekali menyebutkan tentang penyebutan manusia. Ya, penyebutan kata-kata al-insan. Ya. Coba kita lihat dalam surah ini, innal insana lafi khusrin. Allah banyak sekali dalam surah juz Amma ini Allah menjelaskan tentang tabiat manusia, ciri manusia, dan akhir dari kehidupan manusia. Kemudian, ya, bagaimana keras kepalanya manusia dan bagaimana manusia itu mensyukuri dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan jiwa manusia itu agar selamat dari kebinasaan. Coba di ayat innal insana lafi khusrin. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ya, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas. Ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ya, innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu betul-betul ingkar kepada Tuhannya. Ya. Maka Allah ketika menjelaskan tabiat manusia, kebanyakan manusia, bahwasanya manusia itu keras kepala, manusia itu tidak tahu berterima kasih, manusia itu tidak tahu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah mengajak bagaimana agar tabiat manusia itu diarahkan agar dia kembali kepada Allah. Ya. Coba kita lihat di ayat yang lain Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu." Hendaklah manusia melihat mimma khuliqa, bagaimana dia diciptakan oleh Allah. Ya. "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Dan hendaklah manusia memperhatikan bagaimana Allah memberikan makanan kepadanya. Jadi dengan memperhatikan tabiat dan penciptaan manusia, itu bisa mengarahkan jiwa kita sebagai seorang manusia agar kemudian kita tahu berterima kasih kepada Allah, dan mengarahkan jiwa kita agar kemudian tidak seperti kebanyakan manusia yang Allah sebutkan di dalam juz Amma ini, bahwasanya mereka sangat keras kepala dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Iya. Innal insana lafi khusrin. Iya. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Ya, jadi semua manusia betul-betul bagaimana Allah menekankan dan menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia betul-betul tenggelam di dalam kerugian dan banyak sekali kerugian yang menimpanya. Ya. Namun Allah mengecualikan 4 golongan, yang dimana 4 golongan ini mereka yang selamat dan tidak tercatat orang-orang yang merugi. Ya. Dan ini merupakan metode Al-Quran dalam menyebutkan sesuatu. Disebutkan dulu dalam bentuk umum, kemudian dikecualikan. Ya, dan kalau ada sesuatu disebutkan dulu, kemudian ada pengecualian, berarti yang dikecualikan itu betul-betul dimuliakan oleh Allah. Coba kalau saya bilang begini, ya, semua di masjid ini kalau taklim tidur kecuali haji ini. Berarti haji yang saya sebut ini, ya, perlu mendapatkan perhatian khusus.
dan berhak dimuliakan. Kalau saya bilang semua anak-anak di kelas ini, iya, tidak ada yang perhatikan gurunya, nakal semua kecuali si A, si B, si J. Kita sebutkan gurunya, sebutkan nama-nama itu, berarti nama-nama yang dikecualikan itu betul-betul sangat dimuliakan dan diagungkan dan perlu diberikan penghargaan. Dan beginilah Allah menyebutkan. Berarti kalau Allah menyebutkan secara umum dulu bahwasanya manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali, berarti orang-orang dikecualikan ini mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Begitulah Allah menjelaskan dengan sangat indah ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Kecuali yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa pengertiannya iman? Iman adalah seseorang mengakui di dalam sesuatu, di dalam hatinya, kemudian mengucapkannya di lisannya, kemudian mengaplikasikan, berbuah dengan amalan perbuatan. Itulah iman yang sebenarnya. Jadi iman itu bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar pengakuan, tapi iman yang sesungguhnya ketika ada sesuatu yang kita yakini, ada sesuatu yang timbul di dalam hati, lalu kemudian keyakinan, dan sesuatu di dalam hati kita itu langsung berbuah dengan amalan perbuatan. Itulah iman yang sesungguhnya. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, karena iman yang sesungguhnya adalah yang berbuah dengan amalan saleh. Amalan saleh. Illal ladzina amanu, dan hakikat iman yang sesungguhnya apabila seseorang itu meyakini hal-hal yang tidak nampak oleh matanya. Di antara hal ini adalah perkara-perkara yang gaib. Makanya semua rukun iman yang enam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, lebih-lebih, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semua enam rukun iman ini semuanya rata-rata tidak bisa dilihat oleh mata. Karena kenapa? Hakikat iman yang sebenarnya bahwasanya Allah ingin menguji kita, bahwasanya siapa di antara kita yang betul-betul meyakini sesuatu itu dan dia beramal dengan sesuatu itu meskipun tidak dilihat oleh matanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang dimana dia tidak melihat Tuhannya dengan mata kepalanya sendiri, namun dia takut kepada Tuhannya. Ketika dia bersendirian, ada dorongan hatinya, dorongan hawa nafsunya, ditambah bisikan syaitan mengajak dia kepada keburukan. Namun karena imannya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari sesuatu tersebut, apa ganjarannya oleh Allah? Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan dia tidak melihat Tuhannya, dan dia dalam keadaan sendiri, dan dia tidak jadi melakukan maksiat karena rasa takut itu kepada Tuhannya, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan ditambah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat, andaikan kata ulama kita, andaikan semua hal-hal yang perlu diimani itu dilihat oleh mata, maka tidak ada manfaatnya iman. Tidak ada manfaatnya iman. Bayangkan jika sekiranya pahala yang Allah sediakan kepada kita diperlihatkan, pahala sholat berjamaah saja diperlihatkan kepada kita, apakah manusia berbondong-bondong ke masjid? Pasti. Tapi karena pahala yang tidak diperlihatkan, maka Allah ingin melihat siapa yang betul-betul yakin bahwasanya Allah telah mempersiapkan pahala itu kepadanya, dan dia tidak ragu sama sekali. Dia hanya mengatakan kepada perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, sebagaimana para sahabat, dan orang-orang terdahulu di zaman Nabi SAW. Bayangkan ketika ayat hijab turun kepada sahabat-sahabat wanita dari Nabi SAW dan dibacakan ayat itu kepada mereka, dan mereka tentunya belum memakai jilbab, belum menutup kepalanya. Namun ketika ayat hijab itu turun kepada mereka, para sahabat wanita dari Nabi kita Muhammad
Ya, bikinkan jilbab supaya bisa tutup ini tubuh kita. Tidak menunggu sampai sebegitu, tidak menunggu sampai segitu. Tapi ketika pas dibacakan ayat kepada mereka, apa mereka mengatakan betul ini, iya, benar jika ini. Tapi dia langsung ketika mendengarkan ayat menarik semua kain-kain gorden yang bisa mereka tarik untuk menutupi kepalanya. Iya. Begitupun ketika ayat tentang perpindahan arah kiblat. Ya, kita tahu perpindahan arah kiblat itu, kiblat pertama adalah di arah Baitul Maqdis mengarah ke arah Palestina. Itu kiblat pertama kaum muslimin mengarah ke arah Palestina. Selama 16 bulan Nabi menghadap sholat ke arah Baitul Maqdis, ya Palestina. Namun ketika Nabi SAW memiliki keinginan agar kemudian kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram di Mekah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Sungguh kami telah melihat kerinduan wahai Muhammad agar kemudian kiblat ini dipindahkan ke arah Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkan sekarang, mulai dari sekarang kami telah memberikan kiblat itu kepadamu mengarah ke Masjidil Haram. Ketika ayat kiblat itu turun kepada para sahabat, sebagian sahabat masih sholat mengarah ke arah Baitul Maqdis. Sebagian sahabat masih mengarah ke arah Baitul Maqdis. Kemudian sahabat yang lain cepat-cepat mengabari orang yang belum tahu. Dan ada sebagian sahabat pada saat itu yang dalam keadaan sholat. Bayangkan, dalam keadaan sholat dia dipanggil bahwasanya sesungguhnya arah kiblat telah berubah dari Baitul Maqdis menuju ke arah Masjidil Haram. Apakah mereka di dalam sholat mengatakan betul jika ini seruan, betul jika ini panggilan? Ya, selesaikan dulu saja sholat. Tidak, tapi dalam keadaan rukuk, bayangkan mereka mengubah posisinya. Ya, dari arah Baitul Maqdis kemudian mengarah, dia putar saja badannya dalam keadaan rukuk ini mengarah ke Masjidil Haram. Ya, luar biasa. Bagaimana ya taatnya mereka dan keyakinan mereka terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surah Al-Baqarah dan menyebutkan ciri pertama dari orang-orang bertakwa, Allah membuka surah Al-Baqarah dengan menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi kalian dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dan Allah menyebutkan ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Inilah inti daripada iman, ketika seseorang itu meyakini hal-hal yang tidak nampak oleh matanya. Ya, tidak nampak oleh matanya, namun dia meyakini kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada perkataan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Ya, tidak ada nego-nego bahwasanya sunnah jika ini atau mubah, dia wajib atau sunnah, ya dia boleh mungkin ditinggalkan, ya tidak wajib. Tapi ketika diperintahkan kepada mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu, mereka beriman kepada Tuhannya, wa amilus sholihat, dan beramal saleh. Ya, kemudian amalan saleh ini yang menjadi bukti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi bukti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, amalan saleh ini ya tidak dikatakan amalan saleh kecuali memiliki dua syarat. Ya, jadi nanti dikatakan amal saleh ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ciri dikatakan amalan saleh. Ya. Jadi illal ladzina amanu, ini yang pertama, golongan pertama illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan rahasianya, kenapa selalu bergandengan kata-kata illal ladzina amanu wa amilus sholihat? Di surah At-Tin juga Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Selalu bergandengan ini, beriman dan beramal saleh. Ya, berarti ya sering sekali kita ulang bedanya. Semakin kuat keyakinan seseorang dan iman seseorang kepada Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia termotivasi. Ya, semakin dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya.
Berapa menit lagi Isya? Ya, 10 menit. Oh iya, mudah-mudahan bisa. Terus disingkat saya. Iya. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Iya, yang beriman dan beramal saleh. Kemudian ini beriman dan beramal saleh ini khusus untuk pribadi seorang muslim, untuk dirinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan pahala seorang mukmin, Allah tidak menginginkan jika seorang mukmin itu beriman dan beramal saleh untuk dirinya saja. Maka Allah mengingatkan wa tawasau bil haqq. Ya, hendaknya kalian saling menasihati, dan inilah kunci berhasilnya umat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah memuji mereka, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat jika kalian beramal ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengedepankan penyebutan amar ma'ruf nahi munkar daripada beriman kepada Allah. Ya, sebaik-baik kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang ciri mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan di sini Allah sengaja mengatakan wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran, karena Allah tahu jiwa kita ini tidak bisa beribadah dalam kesendirian. Ya, semangat kita naik turun, maka perlu tawasau bil haqq, perlu saling menasihati dalam kebaikan. Ya, perlu menasihati dalam kebaikan agar kemudian jiwa ini tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. At-tawasau bil haqq. At-tawasau bil haqq. Dan tidak perlu menunggu bahwasanya saling menasihati untuk kebenaran ini perlu ilmu yang banyak. Ya. Perlu orang yang sempurna yang belajar di istiqamah misalnya, atau belajar di luar negeri, kewajiban menyampaikan kebaikan bukan hanya orang-orang yang pergi khusus menuntut ilmu, namun siapa saja yang memiliki ilmu meskipun satu ayat, dua ayat yang dia tahu, wajib dia sampaikan kepada saudaranya. Maka seseorang nanti sempurna iman dan amal solehnya dan pribadinya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan ini at-tawasi bil haqq, saling menasihati kepada kebenaran dan kebaikan. Ya. Karena ini merupakan ciri umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita bisa bayangkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya at-tawasi bil haqq ini sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus, karena orang-orang yang melaksanakan ini berarti dia telah membangun dan memperbaiki masyarakatnya. Dia telah membangun dan memperbaiki masyarakatnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan tersebut, pasti mendapatkan celaan dan pasti mendapatkan gangguan dari orang yang dia ajak kepada kebaikan, entah dia diejek, entah dia dikatakan urus dirimu sendiri, entah dia dihina dan dikucilkan, bahkan mungkin diusir dari kampungnya, dan seperti Nabi SAW bahkan direncanakan rencana pembunuhan kepadanya. Allah menurut surah ini mengatakan wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Karena amar ma'ruf nahi munkar, pasti konsekuensinya akan mendapatkan celaan, akan mendapatkan gangguan, maka perlu saling menasihati terhadap kesabaran. Makanya Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, Luqmanul Hakim yang merupakan wali Allah yang soleh, yang disebutkan namanya bahkan satu surah khusus menyebutkan tentang beliau, Luqman, surah Luqman. Ketika beliau menasihati anaknya, di antara nasihat-nasihatnya beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dan ajaklah manusia kepada kebaikan dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Dan apa kata Luqman setelah itu? Wasbir 'ala ma asaba, bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Ustaz, sudah berapa
dibangkitkan oleh Allah cuma 2 pengikutnya. Cuma 2 pengikutnya. Ada yang satu pengikutnya. Bahkan ada yang kata Nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Namun apakah hal itu mengurangi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena tugas mereka hanya menyampaikan lalu Allah Subhanahu wa taala menentukan. Maka Allah hanya melihat proses dan tidak melihat hasil. Tidak melihat hasil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersabarlah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam di jalan dakwah ketika beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, bayangkan. Iya. 950 tahun beliau berdakwah, kemudian hanya segelintir saja yang mengikuti beliau. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit saja. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit saja. Disebutkan dalam riwayat sekitar 80 orang saja selama 950 tahun, 80 orang saja kurang lebih. Namun apakah hasil tersebut mengurangi kemuliaan Nabi Nuh alaihissalam? Justru Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba-hamba kami yang terpilih dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini adalah tugas kita dan ini adalah yang memuliakan kita. Kalau tidak ada faedah yang kita bawa pada malam hari ini pada surah ini kecuali mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka itu sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil. Sesungguhnya kaum Bani Israil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar. Ya. Ketika sekelompok orang beriman menegur sekelompok orang beriman yang lain yang mengatakan, ya, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Mengapa engkau menasihati, capek-capek menasihati orang yang sudah ditetapkan bahwasanya Allah telah menyiksanya, ya, akan memberikan azab kepadanya. Lalu mereka mengatakan, qulu ma'dziratan ila rabbih. Ini sebagai pelepas tanggung jawab saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada promosinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dengan Allah dan janji-janjinya, kemudian diaplikasikan, ya, dengan amalan soleh, berarti itu untuk diri kita. Kalau ini juga sudah terpenuhi, berarti insya Allah pribadi kita sudah menjadi pribadi yang bagus. Untuk menyempurnakan pahala dan kesempurnaan diri kita di hadapan Allah, lengkapi yang dua ini. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Jika ini dua sudah terpenuhi untuk diri kita, kemudian yang kedua ini wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr sudah terpenuhi juga dan kita laksanakan, berarti kita sudah melibatkan orang lain di dalam kebaikan. Dan ketika kita sudah memperbaiki diri kita dan memperbaiki juga orang lain dengan saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran, berarti kita sudah melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kembali bahwasanya kuntum khairal ummati. Kita adalah sebaik-baik umat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali faedah yang masih bisa kita sebutkan sebenarnya dalam tafsir yang muda ini, sebagaimana kata Imam Syafi'i, barang siapa yang merenunginya, membahasnya, memahaminya, tidak akan habis-habis untuk kita, ya, sebutkan. Ya. Terakhir sekali, ketika Allah Subhanahu wa taala tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, Allah menyebutkan 3 macam jenis kesabaran yang kita kenal bersama. Pertama, kesabaran dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kesabaran dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan kadang ini lebih berat, ya, dibandingkan yang pertama, kesabaran meninggalkan maksiat. Ya, karena karena kesabaran meninggalkan maksiat itu terdorong oleh keinginan hawa nafsu. Ya, adapun kesabaran melaksanakan ketaatan mungkin kita bisa, ya, artinya memaksa-maksa diri kita sedikit, ya, yaitu lebih mudah dibandingkan ketika menahan diri kita dari maksiat. Ya, kadang itu sesuatu yang susah. Ya, makanya Nabi Yusuf alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diangkat namanya dan disebutkan kisah dalam Al-Quran, di antaranya karena dia bersabar untuk meninggalkan maksiat atau godaan wanita, padahal dia mampu melakukannya namun dia tinggalkan, maka Allah memuliakan beliau di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kesabaran yang ketiga, kesabaran, ya, dalam menghadapi hal-hal yang, ya, takdir atau
apa yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada diri kita berupa keburukan atau musibah, namun kita bersabar di dalamnya, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ini saja mungkin sedikit apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi diri kami dan kepada jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan lebih luas membahas lagi surah yang mulia ini. Sekali lagi masih banyak faedah yang kita tinggalkan karena waktu yang membatasi kita. Ya, namun semua yang sedikit ini bisa membuahkan amalan soleh di dalam kehidupan kita. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.